Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Tak terasa 2 minggu sudah berlalu dan saat ini Nihama sangat menikmati kehidupan keduanya. Meskipun awalnya membuat ia sangat ketakutan, tapi ia mulai terbiasa di kemudian hari. Haruka pun menyapa Nihama dan bertanya soal ide mengumumkan nama aslinya dan ternyata sangat berhasil. Banyak orang yang awalnya malas tapi setelah itu membuat semua orang dengan cepat mengembalikan buku yang mereka pinjam. Juga Nihama semakin sering bersama Haruka sejak mereka pulang bersama. Nihama dan Haruka teralihkan akan suasana di mana semua murid sedang bersemangat untuk menikmati festival budaya mendatang, di mana semua orang memikirkan rencananya masing-masing. Begitu juga Haruka yang tak sabar menantikannya. Melihat itu membuat Nihama tak menyangka kalau Haruka menyukai acara semacam ini. Tapi Nihama menyadari sesuatu di mana kelas mereka masih belum bisa menyatukan pendapat yang sama soal apa yang akan mereka lakukan nanti. Saat di kelas ada seorang gadis yang tampak sangat panik. Gadis itu bernama Fudehashi Mai, tipe orang yang ceria. Alasan dia panik karena 2 jam sebelumnya di mana ia tampak mengantuk dan dimarahi oleh Pak Guru. Mai yang panik berkata, meskipun mengantuk ia sudah mencatat semuanya. Pak Guru yang mendengar itu berkata, kalau begitu serahkan catatan itu sepulang sekolah. Dan itulah yang membuat Mai panik dan bertanya siapakah yang dapat membantunya. Ini bukan berarti Nihama ingin tampil keren dan ia mendatangi Mai dan berkata kalau ia akan meminjamkan catatannya. Mai yang melihat catatan Nihama dibuat kagum dengan betapa mudahnya dipahami. Mai berkata kalau ini sangatlah sempurna dan pasti membantunya dan berterima kasih atas bantuan Nihama. Nihama menyadari kalau punya nilai yang bagus akan membantu masa depannya. Karena itulah Nihama mengikuti kelas dengan sangat serius hingga membuat catatan semacam itu. Mai merasa benar-benar tertolong dan akan mentraktir Nihama nantinya. Keesokan dan lusanya pun teman kelas Nihama meminta tolong Nihama dan dengan mudahnya Nihama membantu semua orang. Sedangkan teman Nihama bernama Genji dari kemarin memperhatikan Nihama yang sudah naik peringkat dalam tingkatan sosial. Tapi bagi Nihama itu tak terlalu penting baginya. Meskipun begitu, bagi Genji ini sangatlah aneh karena tak mungkin orang bisa berubah secepat itu. Bahkan ada gosip kalau Nihama memukul seorang berandalan dan membuatnya meminta maaf. Tapi Nihama merasa tak bertindak sejauh itu. Genji sangat paham soal itu. Tapi Genji yakin kalau Nihama pasti baru kembali dari dunia lain. Meskipun berbeda, tapi Nihama sudah mengalami pertarungan yang tak adil sebelumnya, di mana ia harus dipaksa lembur tanpa digaji sedikit pun. Kesampingan soal itu, Genji bertanya apakah Nihama menyadari tatapan orang-orang. Sebelumnya Nihama mungkin bukan siapa-siapa, tapi sekarang semua orang menatap Nihama dengan penuh kagum. Tapi Nihama merasa tak seperti itu. Nihama belajar dengan giat karena tak ingin bekerja di perusahaan gelap lagi dan membantu jika itu berada di jangkauannya. Semua itu Nihama lakukan tanpa motif apapun. Hari Minggunya di mana Nihama sedang membuat sarapan pagi dan merasa puas dengan hasilnya. Kanako datang setelah bangun, tapi wajahnya bingung. Nihama memberinya sarapan pagi yang membuat mata Kanako berbinar. Dengan cepat ia mencobanya dan membuatnya sangat kagum dengan rasanya. Tapi Kanako merasa sangat aneh. Nihama bingung apa yang aneh. Kanako berkata yang aneh itu kakaknya. Kanako bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kakaknya bisa membuat sandwich seenak ini. Nihama beralasan kalau ia hanya belajar sedikit. Tapi itu tak membuat Kanako yakin. Apalagi setelah yang Nihama buat sebelumnya. Lalu kakaknya juga melakukan bersih-bersih dan belajar setiap hari. Bahkan mulai rajin berolahraga. Itu membuat Kanako kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Nihama juga tak bisa memberitahukan kebenarannya. Nihama pun berkata kalau sebenarnya ia tertarik akan seseorang. Mendengar itu membuat Kanako bingung. Itu benar kalau Nihama mengagumi Haruka. Karena itulah Nihama memutuskan untuk berubah agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Mendengar itu membuat Kanako bersemangat dan tak menyangka kalau abangnya berubah demi cinta. Kanako tak percaya abangnya yang suram itu kini menemukan
dambaan hatinya dan bertanya siapa orang itu, dan merasa kalau itu Nihama Shinichiro pasti memilih gadis yang punya opai yang besar. Nihama pun berkata kalau ia akan memperlihatkan foto gadis yang dimaksud itu dan menjelaskan situasinya. 20 menit berlalu. Kanako mengerti apa yang ingin abangnya sampaikan dan menyuruhnya untuk berhenti. Kanako merasa khawatir apakah abangnya baik-baik saja dengan rintangan yang sulit itu. Tapi Nihama tak mengerti apa yang adiknya bicarakan. Kanako memperjelas bukannya abangnya ingin berpacaran dan bermesraan dengan gadis itu bukan, tapi Nihama tak mengerti apa yang dimaksud karena Nihama hanya ingin dekat sebagai seorang teman saja. Memang benar ketika ia bersama Haruka merasa sangat berdebar dan nyaman dibuatnya. Kanako benar-benar menyadari kalau abangnya begitu blow on soal percintaan dan merasa sangat kesal dibuatnya. Ini benar-benar membuat Kanako merasa tak nyaman. Karena itulah Kanako akan mendukung abangnya agar abangnya bisa dekat dengan Haruka yang membuat Nihama kaget. Karena Kanako punya banyak teman terlepas dari jenis kelamin, maka Kanako akan membantu berbagai macam saran yang abangnya perlukan. Kanako sebenarnya paham kalau abangnya tak hanya ingin berakhir sebagai teman, tapi Kanako memastikan kembali apakah Haruka benar-benar tak punya pacar atau semacamnya. Nihama berkata kalau Haruka tak punya pacar. Kanako merasa tak yakin, apalagi setelah melihat foto Haruka yang sangat cantik. Pasti setidaknya ia pernah ditembak seseorang. Nihama menjelaskan situasinya di mana Haruka yaitu orang yang sangat naif dan tak menyadari betapa cantiknya dia. Juga jika seseorang menyatakan perasaan ke Haruka, orang lain pasti akan mengganggunya. Mendengar itu Kanako benar-benar tak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Padahal jika benar-benar menyukainya, katakan saja secara langsung ke Haruka tanpa ada perjanjian semacam itu. Kanako pun mengerti situasinya. Bahkan meskipun abangnya ingin dekat sebagai teman, orang-orang itu pasti akan berusaha menghalangi abangnya. Dan Nihama membenarkan hal itu. Tapi Nihama tak akan pernah menyerah dan akan mencoba melawan mereka semua. Mendengar itu membuat Kanako benar-benar kagum dengan abangnya dan akan mendukung abangnya sekuat tenaga. Tapi yang membuat Kanako penasaran yaitu hal apa yang membuat Nihama benar-benar tergila dengan Haruka sembari menggoda Nihama. Dan cerita pun berlanjut.